Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya ya, Sejarah Alkitab yang Benar. Ya, ini sejarah Alkitab yang benar. Kok yakin banget? Kan yang ngomong HTD. Kalau yang ngomong pendeta-pendeta di luar sana itu nggak benar semua. Kalau HTD yang ngomong benar pasti. Ya. Ini sejarah Alkitab yang benar. 1. Alkitab manuskrip, yaitu Alkitab hasil manual scripture. Artinya tulisan tangan penulis Alkitab. Kitab Perjanjian Baru manuskripnya disimpan dari murid ke murid, ke murid lagi sampai sekitar 20 generasi. Sejak abad pertama itu kan rasul-rasul udah pada mati ya toh. Sampai tahun 1946 Masehi berakhirnya Perang Dunia Kedua. Waktu itu manuskrip asli disimpan oleh murid ke murid sampai sekitar 20 generasi. Mereka menyimpannya di gua-gua terkenal dengan sebutan Dead Sea Scroll manuskrip. Ya. Sedangkan Alkitab Perjanjian Lama memang sudah jadi Alkitab. Ya, Yesus saja di dalam Lukas 4 ayat 16 itu membaca Alkitab, membaca kitab Yesaya. Demikian pula Yesus di dalam Lukas 24 ayat 27 dan 44, Yesus berkata bahwa yang disebut Alkitab itu adalah Taurat Musa, kemudian Mazmur dan kitab nabi-nabi. Itulah Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama sudah jadi kitab ya. Zaman Yesus saja sudah jadi kitab ya. Sudah komplit 39 kitab. Lalu Perjanjian Baru manuskripnya itu disimpan oleh murid ke murid gitu ya. Ya. Sedangkan sudah ya. Nomor 2, manuskrip diserahkan ke United Bible Society tahun 1946. Berdirilah United Bible Society, UBS, yaitu Lembaga Alkitab Dunia di London, Inggris. Lalu Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani dan manuskrip Perjanjian Baru bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itulah Alkitab terjemahan tingkat 1. Di luar United Bible Society telah beredar Alkitab versi Katolik dan Protestan ya, terkenal dengan doktrin Tritunggal itu. Ya. Mereka mengatakan sebagai Alkitabnya Katolik dan Protestan, sementara Alkitab yang asli miliknya United Bible Society diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, itu Alkitab terjemahan tingkat 1. Perjanjian Lama dari Ibrani, Perjanjian Baru dari Yunani. Nomor 3, United Bible Society beranggotakan 240 negara termasuk Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Terjemahan LAI tentu mengambil dari terjemahan tingkat ke-1, yaitu Alkitab bahasa Inggris. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia keluaran LAI disebut Alkitab terjemahan tingkat 2. Oleh LAI diterjemahkan lagi ke dalam banyak bahasa daerah. Ada Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain, disebut Alkitab terjemahan tingkat 3. Jadi clear, Alkitab asli itu Ibrani dan Yunani, diterjemahkan ke bahasa Inggris dulu, itu Alkitab terjemahan tingkat 1. Lalu bahasa Inggris ke bahasa Indonesia terjemahan tingkat 2. Lalu bahasa Indonesia ke bahasa daerah-daerah terjemahan tingkat 3. Clear sampai sini? Nomor 4, uniknya Alkitab bahasa Arab.
Alkitab bahasa Arab adalah sama dengan Alkitab bahasa Indonesia, juga merupakan Alkitab terjemahan tingkat kedua. Mulai kapan Pak? Ya mulai 1946 itu. Ya. Di dalam Alkitab bahasa Arab yang merupakan Alkitab terjemahan tingkat kedua, Abraham jadi Ibrahim, Moses jadi Musa, David jadi Daud, Yesus jadi Isa, dan banyak lagi. Ya. Validasi konten Alkitab. Apakah Alkitab terjemahan tingkat ke-1, tingkat kedua, bahkan tingkat ketiga dijamin keasliannya dan kemurniannya? Jawabannya 100% yes. Manuskrip asli tulisan tangan penulis Alkitab Perjanjian Baru hanya dimiliki oleh United Bible Society. Sedangkan Alkitab Perjanjian Lama memang sudah era Yesus saja sudah jadi kitab. Lukas 4 ayat 16, Lukas 24 ayat 27 dan 44. Kalau ada pihak lain yang sok ngaku-ngaku punya manuskrip asli, dijamin 100% asli tapi palsu, hoax 100% prank. Gereja Katolik dan Gereja Protestan memegang Alkitab hasil hoak, hasil prank itu. Juga para mu'alaf yang ngakunya Kristololo itu juga memegang Alkitab manuskrip yang sama, katanya asli katanya, padahal itu hoak dan prank itu. Lalu setelah munculnya 1946, munculnya UBS, Katolik sama Protestan terpaksa mengakui Alkitabnya LAI. Terpaksa. Ya. Bedanya bumi dan langit itu Alkitab Katolik, Alkitab Protestan dengan Alkitab LAI, bumi dan langit. Ya. Yang paling mendasar itu Allah itu satu. Oleh Katolik sama Protestan dibilang esa itu gini. Stephen Drum, Anda tahu Stephen Drum? Allah itu esa. Masa bilangnya gini, Allah itu esa, tapi satu katanya. Itu Dr. Stephen Drum itu ya, anggotanya ya mampet. Kalau Alkitab LAI satu. Ya. Allah itu satu. Allah itu esa artinya satu, ya. Bukan kesatuan, bukan keesaan, itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua, Allah itu Alfa Omega, punya nama Yesus Kristus. Nah ini dia. Sedangkan Katolik dan Protestan, Yesus itu nggak pernah jadi Allah dari kapanpun sampai kapanpun. Sedangkan Alkitab LAI, Yesus Kristus itu satu-satunya Allah. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ini jungkir balik Katolik sama Protestan. Nah, kalau Anda memahami sejarah Alkitab yang benar, seperti itu. Rasul itu semua Kristen. Tiba-tiba jadi Katolik itu Petrus. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi clear, sejarah Alkitab yang benar seperti itu. Kristen tidak butuh konsili. Yesus menjaga firman-Nya. Anda punya hak apa? Lalu Anda menentukan konsili yang ini masuk Alkitab, yang ini enggak. Pret Melgedes. Katolik sama Protestan itu. Gara-gara konsili Allahmu begini loh. 3 tapi 1 katanya. Setan itu percaya Allah itu 1. Yakobus 2 ayat 19. Mosok Tritunggal kalah sama setan. Allah 3 tapi 1. Setan itu percaya Allah 1. Nggak pakai 3 tapi 1. Ya, belum bicara yang lain, juru selamat dan lain sebagainya. Ya, jadi sekarang ngerti toh. Kalau Anda bilang, Pak HTD kenapa hanya pakai Alkitab LAI? Aku itu cerdas, ngerti nggak? Ngerti sejarah Alkitab. Lah kamu kan nggak ngerti. Berdasar Bapak Gereja Pret Melgedes, nggak ada Bapak Gereja di Alkitab. Ya, di Alkitab tuh nggak dikenal itu Bapak Gereja. Ya, tak kasih tahu ya. Jadi Alkitab yang asli itu hanya beredar di lingkungan Kristen, lalu disimpan oleh para murid. Paulus punya murid, Petrus punya murid, ke murid. Sampai nanti Yesus itu akan
akan mengizinkan kalian kumpulin semua ke United Bible Society. Makanya terjemahan tingkat pertama itu bahasa Inggris. LAI terjemahan tingkat kedua dari bahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris dari mana? Ya dari bahasa Ibrani sama Yunani. Dijamin asli Pak, dijamin. Pinter-pinter kok dia, nggak kayak kamu. Yang sok tahu Ibrani padahal tidak pinter, padahal begini. Kalau orang-orang dari United Bible Society, lah buktinya Allahmu begini kok. Kalau kamu cerdas dan kamu memakai manuskrip asli, mana ada Allah kok 3 tapi 1 mana ada. Itu bedes juga ketawa. Ya. Lalu 1946 setelah Perang Dunia Kedua muncullah Alkitab dari bahasa Inggris diterjemahkan ke semua negara termasuk Arab. Arab itu juga Alkitab terjemahan tingkat 2. LAI terjemahan tingkat 2. Begitu masuk ke bahasa daerah terjemahan tingkat 3. Dijamin keadilannya, dijamin. Wong Allahnya tetap Yesus, Allahnya tetap satu. Allah yang satu punya nama Yesus. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara, itu sejarah Alkitab yang benar. Ya. Pantesan Pak ya Katolik sama Kristen nggak bisa sama, Alkitabnya nggak bisa sama. Katolik itu sama Protestan sama, ini Kristen. Ini bukan Protestan, bukan Oneness, bukan Tritunggal, sorry. Tritunggal, Oneness, sorry. Ini Kristen. Penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ngerti sejarah Alkitab. Ya, Yesus itu memelihara kemurnian Alkitab kok. Kita nggak butuh konsili, ya toh. Yesus diangkat jadi Tuhan, kan? Memalukan. Ya. Mau kamu baca Kisah 2 ayat 36 itu, orang Israel harus tahu Yesus yang kamu salibkan itu dibangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Nggak butuh konsili. Baca Kisah 2 ayat 36. Ya, gara-gara konsili Allahmu 3, betul? Protestan yang mengakui konsili, Katolik yang mengakui konsili, Allahmu 3. Kalau dibilang tidak 3, tak tantang kamu. Siapa nama Allahmu? Wah, kalau nama kami terkencing-kencing, Pak. Orang Katolik sama orang Protestan ditanya, siapa nama Allahmu? Terkencing-kencing lah kasih tahu. Ya, padahal ada perintah, tinggikan, muliakan namamu. Kalau nggak salah diawali Keluaran 5 ayat 23. Sebentar saya cek, takut salah saya. Keluaran 5 ayat 23 apa? Itu pertama kali itu. Keluaran 5 ayat 23 kalau tidak salah. Sebentar ya. Saya cek. Keluaran 5 ayat 23 sebentar. Nah, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu. Ini pertama kali muncul kata namamu. Ada di Keluaran 5 ayat 23. Tak tanya Katolik, nama Allahmu siapa? Terkencing-kencing, Pak. Protestan, nama Allahmu siapa? Terkencing-kencing, Pak. Bapak itu bukan nama, tak kasih tahu. Jadi nama Allahnya Katolik terkencing-kencing, nama Allahnya Protestan terkencing-kencing gara-gara tidak paham sejarah Alkitab. Ya. Terakhir namamu itu ada di Wahyu 15 ya, 15 ayat 4 coba. Ya. Sepertinya benar, Wahyu 15. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan tidak memuliakan namamu? Ya. Sepertinya tidak ada lagi muncul kata namamu setelah Wahyu 15 ayat 4. Jadi sejak Keluaran 5 ayat 23 sampai Wahyu 15 ayat 4. Ada berapa, mungkin ratusan kali ya. Namamu, 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 namamu. Anda yang tidak paham Alkitab ketika ditanya siapa nama Allahmu? Nama Allah kami terkencing-kencing. Tanya orang Kristen, siapa nama Allahmu? Yesus Kristus, sesuai Alkitab. Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kristus itu pasti Yesus. Clear? Ya. Padat, singkat, dan clear. Ini adalah sejarah Alkitab yang benar.
100% benar. Kristen tidak butuh konsili, dan konsili tidak punya hak untuk menentukan mana yang masuk Alkitab, mana yang enggak. Ya, United Bible Society disetorin oleh manuskrip yang ditemukan di Dead Sea Scroll itu ya. Sebagian penemuan itu kan nggak langsung semua. Ya, yang jelas ya toh. Alkitabnya Kristen, Allah itu esa, dan esa itu satu dan punya nama Yesus, dan Allah itu roh. Allahnya Katolik sama Protestan tiga dan bukan roh, dan Allahnya tidak punya nama. Allahnya orang Kristen punya surga, Allahnya orang Katolik, orang Protestan nggak punya surga, cuman punya rumah, yaitu rumah Bapa. Allah kok cuman punya rumah? Mestinya Allah itu punya surga. Allah kok cuman punya rumah. Makanya semua orang Katolik, semua orang Protestan kalau meninggal pulangnya bukan ke surga, ke rumah Bapa. Di surga kagak ada rumah Bapa. Bapaknya aja nggak ada, apalagi ada rumahnya. Lalu Anda pikir rumahnya Bapa bergaya Spanyol gitu? Rumah Bapa adanya di kerajaan maut, di iblis alaihi laknat. Ya, gara-gara Anda tidak paham Alkitab yang benar, sejarah Alkitab yang benar. Jangan dengerin tuh pendeta-pendeta yang di luar ya. Termasuk para mu'alaf itu yang bukunya bertumpuk-tumpuk itu. Yang titik baliknya ada di 1946. Ketika United Bible Society itu muncul, maka seluruh dunia Alkitabnya mengacu kepada UBS. Ya, itu Kristen. Tetapi di luar sana sudah 1900 tahun juga berlaku Alkitab Katolik sama Alkitab Protestan. Yang Allahnya tidak satu. Yang Allahnya ngaku esa, tapi begini, tiga tapi satu. Yang Allahnya bukan roh. Dan Allahnya tidak punya nama. Ketika ditanya siapa nama Allahmu wahai Katolik, siapa nama Allahmu wahai Protestan, terkencing-kencing. Ayo. Beranikah Anda mengatakan bahwa nama Allah kami itu Yesus Kristus satu-satunya dari sebelum segala abad sekarang sampai selamanya? Berani Katolik? Kagak ada yang berani. Yesus itu juga Allah, Bapa juga Allah. Allah ya. Protestan, berani Anda mengatakan Yesus Kristus satu-satunya Allah? Bukan dari kemarin, bukan dari besok, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang esa, juru selamat, Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Tuhannya orang Kristen, Allahnya orang Kristen, juru selamatnya orang Kristen. Kalau juru selamatnya Katolik cuman putra, betul? Juru selamatnya Protestan cuman anak, betul? Ya. Juru selamatnya Katolik bukan Allah, bukan. Juru selamatnya Protestan bukan Allah, bukan. Baca 1 Timotius 2 ayat 3. Allah juru selamat. Juru selamat itu harus Allah. Kalau Anda mengaku Yesus itu juru selamatmu, ya Yesus mutlak harus Allah. Dan Allah itu nggak pernah ada dua, nggak pernah ada tiga, satu. Makanya pelajari yang benar, kebenaran sejarah Alkitab. Bagaimana Alkitab itu menjadi sekarang. Produknya United Bible Society. Lah Alkitab yang lain itu kan saran saya sudah simpel toh. Lakukan seperti yang saya lakukan. Semua buku-buku satu lemari filsafat teologi itu bakar dalam nama Yesus. Bakar. Ya, pakailah Alkitab LAI, Anda akan very clear. Ya, kasihan umatmu lu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. HTD kelihatan ganteng ya malam ini ya, ya sudahlah. Haleluya, amin.